Pada episode sebelumnya, Takaisa yang digerogoti babi-babi ditolong oleh sekelompok orang misterius yang perawakannya seperti anjing. Mereka membawa Takaisa ke sebuah goa dan merawat luka-lukanya. Sementara itu, Ami dan Uehara yang dikurung di dalam gereja terkejut melihat 3 orang yang dimasukkan di dalam jaring diturunkan dari atap oleh Kaoru dan Mary. Namun yang paling mengejutkan bagi Ami ketika dia melihat ayahnya yang super jahat itu. Setelah beberapa waktu dirawat oleh orang-orang aneh, Takaisa mulai terbiasa memakan daging mentah, sehingga bangkai tikus pun dilahapnya dengan rakus. Melihat pria aneh itu, Takaisa yakin kalau dia adalah penduduk desa asli Pulau Kichikojima, sebab wajahnya mirip dengan foto yang ada di belakangnya. Entah apa yang menyebabkan semua orang di pulau itu berubah. Takaisa pun mulai mencari informasi dengan memeriksa beberapa album yang ada di situ. Sebuah foto menarik perhatian Takaisa karena wajahnya mirip dengan Mary dan ayahnya. Sementara di sampingnya berdiri seorang pria gemuk dengan wajah yang sangat buram. Melihat foto itu, Takaisa semakin penasaran untuk mencari informasi mengenai Mary dan keluarganya, sehingga dia memeriksa semua album yang ada di goa itu. Secara mengejutkan, dia menemukan sebuah foto yang sangat aneh. 3 orang pria tampak sedang memegang sebuah benda seperti mata raksasa. Pria di tengah sangat mirip dengan Yoshikazu, sementara di sebelah kanannya mirip dengan pria bertelinga anjing. Kelihatannya mereka seorang penambang yang menemukan benda misterius. Meski tidak yakin 100%, namun Takaisa percaya benda itulah yang membuat semua penduduk pulau menjadi aneh. Tiba-tiba dari luar goa, terdengar seseorang berteriak memanggil pria aneh itu untuk menemuinya. Mendengar suaranya, Takaisa langsung tahu siapa orangnya. Yap, dia adalah Yoshikazu, ayah Mary dan Kaoru. Pria aneh yang bernama Hanakuro itu pun keluar menemui Yoshikazu, sementara Takaisa bersembunyi di dalam goa. Melihat kedatangan Yoshikazu, sekelompok orang aneh itu mulai gaduh sambil teriak-teriak. Namun Yoshikazu menyuruh mereka untuk tenang karena dia tidak ingin cari masalah, melainkan mencari seorang pria dengan rambut acak-acakan seperti duri. Mendengar ucapannya, Takaisa menjadi takut. Di gereja di mana Ami dan lainnya ditangkap, Murata sedang marah-marah meminta dirinya dilepaskan. Melihat ekspresi ayahnya yang penuh amarah, Ami merasa takut karena sejak dulu dia sering dihajar olehnya sampai babak belur. Tanpa disangka-sangka, Murata ternyata sedang menatapnya dengan tatapan yang sangat tajam. Namun setelah beberapa saat menatapnya, dia malah mengabaikan putrinya. Melihat hal itu, Ami merasa lega sekaligus menyadari bahwa ayahnya tidak mengenalinya gara-gara topeng babi yang melekat di wajahnya. Uehara yang sudah kelaparan mendekati Ami untuk meminta makanan, sehingga Ami memberinya seekor serangga. Diam-diam dari atas gedung, Kaoru yang melihat kebaikan Ami mulai menganggapnya sebagai jelmaan Santa Maria. Selain kekurangan makanan, kondisi Inu juga semakin parah. Wajahnya penuh lalat dan belatung akibat infeksi pada luka yang tidak diobati. Uehara pun menangis melihat presiden klubnya menderita seperti itu. Namun Fuji dan Murata justru memandanginya dengan ekspresi mengerikan. Reaksi mereka menimbulkan kecurigaan pada Ami, seakan mereka ingin memakan tubuh Ino secepatnya. Kecurigaannya berdasarkan bukti hilangnya kepala manusia yang tadinya ada di dalam baskom. Entah Fuji atau Murata yang memakannya, yang jelas mereka berdua sudah kehilangan akal sehatnya. Ami pun mulai ketakutan karena nyawanya bisa menjadi sasaran mereka selanjutnya. Sementara itu, Yoshikazu masih menunggu jawaban Hanakuro jika dia mengetahui keberadaan Takaisa. Sebab gara-gara ulahnya lah, kepala dan tangannya hancur seperti bubur. Alhasil dia harus menggunakan lempengan besi untuk menutupi lukanya. Namun Hanakuro diam saja, sehingga Yoshikazu menjadi marah dan merobek lidahnya menjadi 2.
Dia lalu menusuk-nusuk kepalanya berkali-kali sampai tangannya kelelahan, menyebabkan Hanakuro jatuh ke tanah. Merasa Hanakuro tidak mengetahui keberadaan Takahisa, Yoshikazu pergi sambil tertawa terbahak-bahak. Takahisa sangat terharu melihat pengorbanan Hanakuro demi melindunginya. Untung saja luka yang dialami pria itu tidak membahayakan jiwanya. Untuk melindungi Takahisa agar dirinya tidak dikenali Yoshikazu, Hanakuro dan kelompoknya memangkas rambutnya dan mencoret tubuhnya dengan arang. Mereka juga memberikan sebuah pisau untuk digunakan sebagai senjata. Meski penampilannya sangar seperti bangsa Viking, Takahisa terlihat putus asa karena dirinya tak berdaya melawan Yoshikazu dan keluarganya. Melihat hal itu, Hanakuro mengajaknya ke suatu tempat. Mereka tiba di sebuah rumah tua yang cukup besar dan secara mengejutkan, Hanakuro berkata padanya kalau rumah itu adalah milik Yoshikazu. Takahisa cukup terkejut mengetahui pria itu dapat berbicara, namun bertanya-tanya dalam hati, mengapa dia dibawa ke rumah itu. Rupanya di dalam rumah itu terdapat sebuah benda misterius yang memiliki kekuatan gaib. Sebuah benda berbentuk mata raksasa yang pernah dilihatnya di sebuah foto. Pada abad ke-17, orang barat membawa agama Kristen di Jepang dan diam-diam mencari sebuah mata ajaib yang dapat memberikan kekuatan pada orang yang menyentuhnya. Mata itulah yang memberikan kekuatan supranatural pada Yoshikazu dan keluarganya, menyebabkan seluruh pulau berubah seperti monster. Hanakuro membujuk Takahisa untuk menyentuh mata itu agar dia mendapatkan kekuatan seperti Yoshikazu. Mendengar hal itu, Takahisa pun sadar kalau Hanakuro selama ini hanya ingin memanfaatkannya untuk mengalahkan Yoshikazu. Secara mengejutkan, Takahisa menerima bujukannya. Dia tidak peduli dirinya dimanfaatkan atau tidak, asalkan dia dapat mengalahkan Yoshikazu dan menolong teman-temannya. Takahisa pun masuk ke dalam rumah itu dengan hati yang menggebu-gebu. Ketika dia masuk, Satoru dan Kaoru segera merasakan kehadiran seseorang di rumah mereka. Satoru menggunakan kekuatannya untuk melihat siapa orangnya. Namun kekuatannya dikacaukan oleh sebuah mantra. Alhasil ketika melihat Takahisa, wajahnya jadi menyeramkan, sehingga Satoru berteriak ketakutan karena mengira dia hantu. Mantra itu berasal dari Hanakuro untuk mengelabui Satoru dan Kaoru, meski efeknya hanya sesaat saja. Mendengar teriakan Satoru, Mary segera keluar dari kamarnya untuk melihat apa yang terjadi. Setelah dijelaskan oleh Kaoru bahwa seseorang masuk ke rumah mereka, Mary tidak percaya karena penduduk desa sudah diberi mantra tidak dapat memasuki rumah mereka. Tiba-tiba dia ingat, ada satu orang yang dapat melakukannya. Takahisa. Dia bukan penduduk desa dan satu-satunya orang luar yang belum ditangkap. Di dalam koridor yang gelap, Takahisa berjalan perlahan-lahan mencari lokasi mata raksasa itu. Kakinya terasa sakit karena menginjak kerikil yang berserakan di lantai. Ternyata kerikil-kerikil itu adalah gigi manusia. Dia pun menyadari bahwa di rumah itu penuh dengan tulang belulang. Sementara melewati lorong yang sangat gelap, Takahisa mendengar suara yang menyakitkan telinga, sampai-sampai hidungnya berdarah. Namun suara itu tidak menghentikan langkahnya. Dia terus mendekati ruangan di mana suara itu berasal. Ternyata suara yang memekakan telinga itu berasal dari mata raksasa yang menggema ke seluruh ruangan. Melihat mata itu, Takahisa terkesima dengan aura yang dipancarkannya. Dia tak menyadari bahwa di belakangnya muncul sosok misterius yang sangat besar sedang menatapnya.